hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dengan benar. Lalu yang kedua, setelah menulis, anak-anak mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, anak-anak mampu menjelaskan dampak dari melalaikan kewajiban dan menjaga lingkungan dengan terperinci dan benar. Yang terakhir, setelah melakukan diskusi, anak-anak mampu memberikan contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan dengan benar. Nah, sekarang kita mau bernyanyi terlebih dahulu nih. Sambil belajar kita dengerin sama-sama ya. Udah kedengeran belum ya? Oke, nyanyi sama-sama ya. Cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi, bersama ayah ibuku membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga. Yang ini gambar apa? Hutan gundul. Iya benar, hutan gundul. Nah, penyebab hutan gundul itu apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Disebab pembakaran kendaraan. Iya benar. Penyebab hutan gundul adalah akibat dari penebangan hutan secara liar. Nah, dampak bagi lingkungannya, ada yang tahu dampaknya? Dampak bagi lingkungan? Ya? Yang menjadi Iya apa? hewan terancam punah. Iya, bisa hewan bisa terancam punah. Dan lingkungan nanti juga akan menjadi rusak. Nah, sekarang dampak bagi masyarakatnya, ada yang tahu? Tidak nyaman. Ya? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Tanah longsor. Tidak nyaman. Iya. Nah, dampak bagi masyarakat itu juga bisa masyarakat kesulitan mencari air bersih. Ya. Nah, coba sekarang tulislah saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Bagaimana coba sarannya supaya tidak terjadi hutan gundul? Menanam kembali. Iya, benar, menanam kembali. Sebaiknya tidak apa tadi? Sebaiknya tidak menebang. Sebaiknya tidak menebang hutan secara liar. Nah, sekarang ditulis dulu ya. Lagi bersihin lingkungan. Gotong royong. Iya, benar, gotong royong. Di tempat anak-anak kalau gotong royong setiap hari apa? Minggu. Minggu. Pernah ikut gotong royong nggak? Pernah. Oke, yang kedua nih. Yang kedua itu ada gambar seorang anak lagi bersepeda di jalan depan rumah. Ada yang udah pernah sering main sepedaan nggak sama teman-temannya? Pernah. Sering ya? Nah, itu termasuk hak atau kewajiban? Iya benar, kita berhak untuk menggunakan fasilitas umum seperti jalan raya itu juga fasilitas umum. Benar, ini adalah gambar banjir. Nah, penyebab iya nanti. Nah, penyebab terjadinya banjir ada yang tahu? Banjir
banyak orang membuang sampah di kali. Iya benar, membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai dapat menyebabkan banjir. Penyempitan karena penyempitan aliran sungai. Nah, yang berikutnya dampak bagi lingkungan. Dampak bagi lingkungan apa kalau terjadi banjir? Ada yang tahu nggak? Masyarakat sulit untuk melakukan aktivitas. Iya, benar. Kita juga akan sulit melakukan aktivitas kalau terjadinya banjir dan dapat merusak sarana prasarana umum. Lalu dampak bagi masyarakatnya, ada yang tahu? Kalau ada banjir nih, Tempat tinggal. ya? Kehilangan tempat tinggal. Iya, bisa banjir bisa menyebabkan kehilangan. Berbagai macam penyakit. Iya, penyakit juga bisa. Dan masyarakat juga dapat menderita kehilangan harta benda dan nyawa. Lalu, tulis saranmu supaya hal ini tidak terjadi. Gimana supaya tidak terjadi banjir? Sarannya sebaiknya Buang sampah pada tempatnya sembarangan. iya, sebaiknya tidak membuang sampah sembarangan. Sebaiknya membuang sampah pada tempatnya. Gak boleh ya buang sampah sembarangan di sungai. Atau misalnya anak-anak lagi main terus habis jajan, terus jajannya bungkusnya langsung dibuang, itu gak boleh ya, harus buang. Jika terjadinya tanah longsor dapat menyebabkan korban jiwa. Banyak rumah masyarakat yang tertimbun tanah longsor. Terus lalu saranmu supaya tidak terjadi tanah longsor. Apa sarannya? Sebaiknya ada yang tahu nggak saran supaya tidak terjadi tanah longsor? Tidak menebang pohon sembarangan. Iya, sebaiknya kita tidak menebang pohon sembarangan. Kita juga sebaiknya tidak membangun rumah di daerah perbukitan. Yang terakhir kita akan menulis ya. 2. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali. Jadi kakak dengar anak-anak sudah sering membantu ya melakukan kerja bakti di lingkungannya masing-masing. Yang ketiga, menanam pohon di sekitar rumah. Ada yang sering menanam pohon nggak ya di sekitar rumah? Sering. Menanam pohon apa? Tapi ada di kampung. Jambu. Oh, punya jambu ya? Jambu juga. Oh, ada yang punya jambu juga. Yang keempat, memisahkan sampah organik dan anorganik. Yang berikutnya, nah yang terakhir nih, sekarang kakak punya tugas. Oke. Nah, kita mau yang terakhir kita mau buat kesimpulan nih. Tadi hari ini kita sudah belajar apa aja? PPKN, Kak. Iya. PPKN, Kak. PPKN, Kak. Iya, belajar apa? Dan kewajiban, Kak. Tadi kita juga belajar apa tadi yang ada hutan gundul, ada tanah longsor. Itu termasuk Menjaga lingkungan. iya, tadi kita juga belajar untuk menjaga lingkungan. Dampak lingkungannya seperti apa? Nah, hari ini anak-anak senang tidak belajarnya? Senang, Kak. Senang ya? Kakak juga senang bisa bertemu ini sama anak-anak